Selamat datang di jantung Sumatera, pulau yang memiliki keindahan alam luar biasa dan keanekaragaman budaya yang selalu melekat di setiap suku dan masyarakat di sana. Namun, keindahannya justru menutupi sebuah fakta rahasia yang selalu menjadi pembicaraan masyarakat. Apakah mereka yang berada di dimensi lain itu nyata atau hanya sekedar dongeng semata? Di sini, antara gemuruh hutan dan sunyi malam, cerita-cerita kuno bukan sekedar mitos belaka. Ia adalah legenda yang membentuk budaya, kepercayaan, dan ketakutan masyarakat Sumatera. Siapkan dirimu, karena kita akan mencari tahu 5 misteri tergelap dari tanah Batak hingga sungai Musi di Pulau Sumatera. Kita mulai dari Tanah Batak, yaitu letaknya di Sumatera Utara. Tempat lahirnya entitas yang dikenal sebagai Begu Ganjang. Dalam narasi kuno di Tanah Batak, Begu Ganjang pada mulanya bukanlah hantu liar. Ia lahir dari ritual kuno memanggil roh yang disebut Perbegu. Kepercayaan lama suku Karo atau yang sekarang disebut suku Pamina, awalnya Begu Ganjang dipanggil untuk tujuan mulia, yaitu menjaga ladang pertanian dari para pencuri. Para leluhur sengaja mengikat roh ini agar sosok tinggi besar yang sering menampak dirinya di tengah ladang menimbulkan rasa ketakutan bagi mereka yang berniat jahat. Namun, kisah berubah menjadi kelam. Rasa iri, dengki, menyebabkan fungsinya dipelesetkan dari penjaga ladang menjadi pembunuh bayaran. Begu Ganjang dikirim untuk mencabut nyawa seseorang yang menjadi musuh pribadi atau saingan bisnis. Entitas itu akan mencabut nyawa korbannya dengan cara mencekik leher mereka sampai tidur. Ciri-ciri khas entitas ini adalah kemampuannya memanjang. Konon, sosoknya akan semakin tinggi saat dilihat dari dekat. Selanjutnya, orang Bunian, pesta gaib di tengah hutan. Perjalanan berlanjut ke Minang dan Riau, letaknya di Sumatera Barat, menuju sebuah kisah tentang orang Bunian. Orang Bunian bukanlah hantu. Mereka dipercaya sebagai penduduk asli yang datangnya dari dimensi lain yang hidup berdampingan dengan masyarakat Minangkabau dan Melayu. Legendanya bermula dari pesta pernikahan yang tak kasat mata di tengah hutan rimba yang sunyi. Kehadirannya seringkali ditandai dengan aroma yang tak terduga seperti bau gulai atau kentang goreng. Konon juga orang Bunian meminjam alat masak dari warga desa. Tetapi pintu antar dimensi tertutup karena ada warga yang melanggar janji atau berkata kotor. Kasus yang paling terkenal adalah orang yang disembunyikan. Di mata korban, mereka dijamu di istana megah selama sehari penuh. Padahal di dunia nyata, mereka telah hilang berminggu-minggu di hutan. Secara fisik, legenda menyebut bahwa ciri khas orang Bunian yaitu piltru melengkungkan bibir atas yang rata. Orang Sumatera sangat menghormati tanah keramat. Sebelum masuk ke hutan, kita wajib meminta izin dengan sopan, tabik, datuk. Itu adalah etika bertamu ke wilayah Bunian untuk menunjukkan rasa menghargai kepada identitas yang tak kasat mata. Selanjutnya yaitu sosok Cindaku, manusia harimau penjaga gunung Kerinci. Dari hutan Minang, kita ke dataran tinggi Jambi dan Kerinci. Tempat bersemayangannya legenda Cindaku, atau disebut juga manusia harimau. Cindaku bukan seperti werewolf, ganas dalam mitologi Eropa. Mereka adalah kesatria penjaga hutan. Kisahnya berawal nenek moyang orang Kerinci yang disebut Tingkas membuat perjanjian darah dengan Raja Harimau. Dengan sumpah, harimau jaga hutan, manusia jaga desa. Untuk mengawasi sumpah itu, lahirlah Cindaku, manusia pilihan dengan ilmu batin tinggi yang dapat berubah wujud menjadi harimau. Perubahan itu terjadi bukan karena gigitan, melainkan mereka menempelkan dada ke tanah Kerinci sebelum berubah wujud menjadi harimau. Cindaku juga disebut sebagai polisi hutan supranatural, karena akan menghukum siapa saja manusia yang merusak alam tempat kelahirannya. Bukti budayanya terdapat dalam gerakan bela diri silat harimau, atau bisa disebut juga silat harimau. Di video tersebut, gerakannya yang merangkak
dan mencakar sangat menyerupai harimau asli. Di Kerinci, harimau tidak dipanggil binatang, melainkan nenek atau datuk. Jika ada harimau yang masuk desa, itu dianggap teguran bahwa warga telah melanggar aturan adat. Selanjutnya sosok Putri Hijau. Cinta ditolak, meriam bertindak. Kita kembali ke Sumatera Utara, ke zaman perang paling epik, dengan kisah Putri Hijau. Konon katanya, Putri Hijau dari kerajaan Deli Tua sangat cantik hingga tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan. Ketika lamaran Sultan Aceh ditolak mentah-mentah oleh sang putri, sang Sultan murka hingga mengirimkan ribuan pasukan untuk menyerang kerajaan Deli Tua. Saat benteng hampir jebol, saudara laki-laki sang putri, Membang Kayali, mengubah dirinya menjadi meriam sakti. Ia menembaki musuhnya tanpa henti, hingga laras meriamnya panas dan meledak terbelah menjadi dua. Pecahan meriam itu menjadi benda nyata yang disakralkan. Bagian puntungnya terpental ke medan, yang kini dikenal sebagai meriam puntung di Istana Maimun. Sedangkan bagian moncongnya berada di dataran tinggi Karo. Hingga kini, meriam puntung itu dianggap keramat dan sering didatangi orang untuk meminta berkah. Legenda ini menyatukan masyarakat Melayu Deli dan Batak Karo, juga menjadikan meriam puntung sebagai simbol persatuan dan keramatan yang bertahan hingga hari ini. Selanjutnya, hantu Noni dan hantu Banyu. Dendam di Sungai Musi. Terakhir, kita menyusuri arus tenang Sungai Musi di Palembang. Di bawahnya tersimpan kisah tragis hantu Noni dan legend lokal hantu Banyu. Konon ceritanya tentang seorang Noni Belanda yang hidupnya hancur karena cinta terlarang dan kekerasan di masa kolonial. Beberapa orang menyebutnya dengan nama Nona Jet Harry. Konon karena kematiannya tidak wajar dan penuh dendam, arwahnya terikat di Sungai Musi. Sosok Noni ini sering menampakkan dirinya di jembatan Musi 2 dan tangga rumah sakit. Bercampurnya dengan legend lokal hantu Banyu atau hantu air. Diketahui ia menjadi korban seorang laki-laki yang mengingatkannya kepada kekasihnya yang berkhianat. Biasanya ia menarik mereka ke dasar sungai sampai tidak bernyawa lagi. Warga yang tertinggal di dekat jembatan Musi 2 sering mendengar cerita dari warga lain yang motornya tiba-tiba mogok mendadak, atau melihat penampakan wanita baju putih di pinggir jembatan tersebut. Warga tepian Musi sangat takut pada hantu Banyu. Konon mitosnya, korban tenggelam akan ditemukan beberapa hari kemudian dalam posisi duduk bersila di dasar sungai dengan bagian ubun-ubun yang berlubang karena dihisap oleh hantu Banyu. Inilah 5 kisah yang membuktikan bahwa warisan budaya Sumatera tak lepas dari dimensi misteri. Bahkan setiap pulau yang ada di Indonesia juga tak luput dari rahasia mistis. Dari kelima cerita legenda ini, manakah yang paling membuat bulu kudumu merinding?